Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai exist. Jadi exist hampir setiap RDBMS memiliki perintah exist ya. Kalau teman-teman sudah belajar mengenai SQL Server, ada perintah exist. MySQL ada juga perintah exist. Nah, begitupun PostgreSQL memiliki perintah exist. Jadi perintah exist di sini adalah operator boolean. Jadi artinya yang disebut dengan boolean dia mengembalikan nilai true atau false, bukan nilai value ya. Ini yang harus digarisbawahi, operator boolean yang menguji keberadaan baris dalam sebuah subquery. Jadi misalkan sebuah subquery itu ada tidak recordnya. Kalau misalkan ada, dia akan mereturnkan true. Kalau tidak ada, berarti dia akan returnkan false. Minimal ada satu, maka dia akan menghasilkan return true. Kalau misalkan teman-teman diganti value-nya bukan dengan value kolom, ya akan tetap menghasilkan nilai true karena tidak melihat value-nya. Nah, perintah dasarnya seperti ini ada perintah exist, kemudian ada di dalam kurung subquery seperti ini ya. Nah, contoh lengkapnya seperti ini. Select. Nah, di sini ada kolom atau list kolom. Kemudian di sini from table. Nah, from table ini bisa berupa table hanya satu seperti ini ataupun berupa join table juga bisa. Kemudian di sini ada where, yaitu kondisi. Nah, setelah kondisi kita bisa masukkan banyak kondisi dan salah satunya adalah exist. Exist ini kita gunakan untuk menguji apakah subquery yang ada di dalam sini ini bernilai true atau bernilai false. Nah, biasanya subquery yang di dalam ini memiliki korelasi dengan tabel yang berada di luar sini. Nah, ini bisa dilihat di sini ada kolom 2 dihasilkan dari tabel 2 dan kolom 1 ini dihasilkan dari tabel yang di luar sini. Nah, jadi biasanya saling berhubungan antara tabel yang di luar dengan tabel yang di dalam atau tabel subquery-nya. Oke, kita langsung contohkan lebih jelas ya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel customer sebagai contoh. Kita akan coba tampilkan dulu tabel customer from. Nah, customer. Nah, nanti buat teman-teman yang ingin mengambil backupan database latihan untuk di-restore ke lokal teman-teman, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa ambil, kemudian coba lihat panduan untuk restore file PostgreSQL ke lokal komputer teman-teman. Ini sudah saya cantumkan panduan untuk restore-nya di channel ini ya. Nah, kita bisa lihat ini datanya. Nah, datanya ada banyak seperti ini. Ada datanya intinya. Nah, kemudian dari tabel yang sudah kita siapkan ini, kita akan coba gunakan exist. Nah, kita akan aliaskan dengan C. Nah, nanti C ini akan kita panggil ke subquery-nya. Nah, dari C ini kemudian saya akan tambahkan where. Nah, kemudian exist. Nah, exist ini akan selalu digunakan kurung setelahnya seperti yang ini ya. Dalam kurung, kemudian di dalamnya subquery. Nah, di sini saya akan select satu. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan dia operator boolean. Jadi tidak peduli ini value-nya apa, asalkan dia bernilai true maka akan menghasilkan akan ditampilkan datanya. Satu from, misalkan kita akan mengambil dari payment. Nah, kita aliaskan payment ini ke dalam huruf P. Nah, seperti ini. Kita tambahkan where P dot customer ID. Nah, customer ID sama dengan kita aliaskan dengan C yang ada di luar sini. Dot customer ID juga seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini N amount lebih besar dari 11. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini yang di dalam sini adalah subquery, dan yang ini adalah inti dari tabelnya. Kita coba jalankan. Nah, kita bisa mendapatkan datanya ya, ada tuh 8 record. Nah, ketika kali cek, ini ada hasilnya 1. Jadi ketika dia menghasilkan ada datanya, dia tidak melihat ini value-nya apa. Kalau kita menggunakan operasi in kan dia akan dilihat value-nya. Ataupun all yang kemarin itu, jadi juga akan melihat isinya. Tapi untuk exist ini tidak akan dilihat isinya. Mau kita ganti dengan null juga sama. Ini akan menghasilkan return yang sama tuh, karena dia tidak melihat value. Nah, kemudian untuk kembalikannya atau not exist, ini juga bisa kita duplikat aja ke sini. Nah, ini tinggal tambahkan not aja di sini. Maka ini sudah menjadi kebalikannya, not exist. Artinya tidak eksis di sini. Kalau dia menghasilkan false, maka dia akan munculkan datanya. Kalau kita jalankan, maka kebalikan dari yang atas ini yang tadi. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, kita juga bisa hanya select null aja bisa menghasilkan all ya. Misalkan ini. Syaratnya kalau misalkan exist harus ada subquery. Misalkan saya hanya sampai sini aja nih. Select null. Kalau kita jalankan ini, maka akan menghasilkan, nah ini not ya, exist notnya kita hapus dulu. Ini kalau misalkan kita jalankan akan menampilkan semua data. Kita akan uji ya. Ini akan saya count di sini untuk mendapatkan jumlahnya. Saya akan jalankan. Nah, dapat 599. Ini yang atas ini misalkan saya mau count ini. Nah, ini juga akan saya count tapi tidak dengan exist-nya, hanya sampai sini. Nah, hasilnya adalah sama 599. Kenapa ini sama dengan yang query yang hanya select bintang from table, sedangkan di sini ada exist? Karena di sini hanya ada perintah select null. Jadi ketika melakukan select null ini kita jalankan, ini akan selalu mereturnkan satu row ini. Dan ketika ada return satu row minimal, maka dia akan kembalikan ke nilai true. Maka dia akan munculkan semua datanya. Kurang lebih seperti itu mengenai exist ya. Nah, biasanya penggunaan exist itu selalu berkorelasi dengan tabel induknya seperti ini. Nah, ya jadi kesimpulannya di materi kali ini kita sudah belajar mengenai exist. Exist itu adalah operator boolean, tidak mereturnkan value, tapi dia akan ngecek bernilai true atau false. Perintah dasarnya seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.